Selamat pagi adik-adik, selamat pagi mama papa. Kita jumpa lagi di saat teduh hari ini bersama Kak Lolita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 11 sampai dengan 13. Dipersiapkan dulu Alkitabnya. Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan 13. Jika sudah siap Alkitabnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami di dalam tidur tadi malam dan membangunkan kami pagi ini dengan nafas kehidupan yang baru. Dan saat ini, sebelum memulai aktivitas kami di hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu dan memohon berkat-Mu ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memperhatikan dan mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita membaca firman Tuhan. Kita akan membaca Efesus pasal yang kedua ayat ke-11 sampai dengan 13. Kalau Lia akan membacakannya dari terjemahan baru yang kedua. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 13 berbunyi demikian. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, papa mama, siapa yang di rumah punya handphone? Nah, rasanya Kak Lolita yakin kita semua punya handphone ya. Paling tidak mama papa punya handphone. Nah, handphone termasuk teknologi canggih yang bisa menghubungkan kita dengan teman-teman dan juga saudara-saudara yang tinggal jauh dari kita. Misalnya kita punya teman-teman atau saudara yang tinggal di sekitar rumah kita, atau misalnya tinggalnya lebih jauh di kota lain, atau mungkin malah lebih jauh lagi di negara lain. Nah, dengan menggunakan handphone kita bisa melakukan chat, bisa menelpon teman-teman dan saudara kita, atau juga kita bisa ngobrol melalui video call. Nah, dimanapun teman kita ataupun saudara kita berada, misalnya tadi ya di kota lain atau bahkan di negara lain, walaupun jauh, kita tetap bisa merasa dekat dengan mereka dengan menggunakan teknologi, yaitu salah satunya adalah handphone. Nah, dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus menyampaikan hal yang serupa kepada jemaat di Efesus. Orang-orang di kota Efesus dulunya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka itu dulu jauh dari Tuhan Yesus. Namun sekarang setelah orang-orang Efesus tersebut percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Kristus, mereka sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Allah. Mereka yang dulunya jauh, sekarang didekatkan melalui kasih Tuhan sebagai bagian dari kerajaannya. Lalu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Kak Lolita dan juga adik-adik? Nah, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari dosa.
Kita yang dulunya berdosa, kita yang dulunya jauh dari Tuhan, sekarang sudah diselamatkan dan sudah didekatkan oleh kasih Kristus. Dan sekarang kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Supaya kita selalu dekat dengan Tuhan, kita harus selalu setia dan melakukan apa yang baik. Misalnya adik-adik dan Kalolita rajin berdoa dan juga beribadah. Misalnya kalau adik-adik beribadah di IHMPA, Kalolita beribadah di IHM. Seperti juga mama papa. Nah, selain itu bagaimana caranya supaya kita tetap dekat dengan Tuhan? Selain kita selalu berbuat yang baik, kita juga harus berupaya untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Karena jika kita berdosa, kita akan jauh dari Tuhan. Yuk, mari kita tetap terus setia kepada Tuhan Yesus, kita terus melakukan hal yang baik, dan kita juga tidak melakukan hal yang jahat, agar senantiasa kita selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari adik-adik, mari mama papa, kita masuk ke dalam doa syafaat, kita berdoa bersama. Bapa yang maha baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kami adalah anak-anak-Mu yang telah diselamatkan. Sertai kami senantiasa, agar kami selalu taat dan setia kepada Tuhan, agar kami selalu dekat dengan-Mu dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami berdoa bagi karya keselamatan-Mu di tengah dunia ini. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berbuat baik dan terus memuliakan Allah. Kami berdoa bagi teman-teman kami dan keluarga kami yang sakit. Ya Allah, berkati mereka agar mereka lekas sehat kembali. Berkati obat-obatan, makanan dan minuman agar menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas hari yang baru bagi kami. Berkati kami senantiasa agar kami bisa menjalani hari ini dengan baik dan kami boleh hadir menjadi sumber sukacita di dalam keluarga, di tengah-tengah teman-teman dan orang-orang di sekitar kami. Berkati kami di sekolah dan di rumah, berkati orang tua kami dalam pekerjaan dan aktivitas lainnya dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, peliharalah kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, mama papa, demikianlah saat teduh kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dadah.